Selamat siang teman-teman sekalian, saudaraku sebangsa dan setanah air, berjumpa kembali dengan saya Rizwa Rubu di channel Albi Update TV. Akhir-akhir ini kembali kita dihebohkan dengan logo bansos berstiker Gibran ya. Dan di sana tertulis 02. Hal ini memicu kegaduhan, bahkan Wakil Ketua KPK sendiri memberikan statement bahwa jika fair harusnya semua calon presiden dicantumkan di Bulog itu atau bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Bulog. Karena ini adalah uang negara. Dan hal ini seolah-olah mengkonfirmasi bahwa pemerintahan Bapak Presiden Jokowi tidak netral. Karena kemarin dia mengatakan bahwa presiden boleh tidak netral, boleh memihak gitu, boleh berkampanye. Dan terkonfirmasi ketika kita melihat bahwa di bantuan sosial yang beredar ada gambar Prabowo Gibran dan 02 tertulis di sana. Nah ini sangat menurut saya sangat memalukan ya, seorang presiden melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Padahal itu bukan uang pribadi Presiden Jokowi, bukan uang pribadi Prabowo Gibran, tapi itu adalah uang negara, itu adalah APBN. Ya, tolong jangan dimanfaatkan uang negara untuk memenangkan Prabowo Gibran. Itulah harapan kita bersama. Nah, teman-teman sekalian, juga Pak Jokowi akhir-akhir ini saya melihat bahwa dia inkonsisten. Nah, dulu-dulu dia mengatakan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat harus netral, tidak boleh memihak. Dan sekarang dia mengatakan boleh memihak, boleh berkampanye. Bukan hanya sekedar memihak, tapi boleh berkampanye. Iya. Jadi dari situ kita melihat bahwa Presiden Jokowi ini sekarang sudah tidak dapat dipercaya lagi. Boleh kita lihat videonya. Masuk ke tahun politik, pemilu. Saya minta Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu, tapi tidak mengintervensi apapun, membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau enggak. Krik, udah. Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah, kabupaten dan kota, serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. KPU juga betul-betul netral, tidak memihak, bertindak sesuai aturan saja. Ini bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai. Ya kan? Apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan. Ini yang harus sekali lagi kita jaga bersama-sama, jangan sampai terjadi. Ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh.
Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Nah, teman-teman sekalian, kalau Anda melihat video barusan bahwa sebelumnya Presiden Jokowi memerintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk tetap netral, bahkan sampai ke pemerintahan pusat harus netral. Tetapi sekarang katanya boleh, bukan hanya sekedar netral, boleh berkampanye, boleh memihak. Nah, itu sangat-sangat menurut saya tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi hilang seketika. Ketika perubahan itu sangat drastis dan sangat luar biasa, perubahan itu begitu cepat, ya. Nah, pertanyaan pertama yang muncul dalam pikiran kita, kenapa Jokowi bisa begitu cepat berubah, ya? Karena sebelumnya tidak seperti itu. Ya itulah karena kekuasaan, karena memang uang, karena haus jabatan. Dan bisa saja kita prediksi bahwa memang wajar-wajar saja Presiden melakukan itu. Karena bagaimanapun juga, ya dia sudah merasakan empuknya ya kursi kepemimpinan itu, maka ya kalau bisa selamanya sampai cucunya ya tetap berada di pemerintahan. Dan ini ya memang menurut saya yang tidak boleh terjadi seharusnya, karena undang-undang kita melanggar nepotisme itu, ya nepotisme. Dan itulah yang terjadi saat ini. Yang mungkin teman-teman berpikir bahwa Jokowi ya karena sebelumnya dia baik dan kita harus tegak lurus. Bagi saya kita tidak tegak lurus. Saya sendiri tidak tegak lurus kalau sudah bengkok dan belok seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita sama-sama mempertimbangkan kembali hal ini. Nah, seharusnya kita berharap bahwa Jokowi tetap netral di dalam pemilu kali ini. Karena Anda itu bukan pribadi Jokowi ya, yang hanya berkampanye ketika Anda melakukan kampanye atau tidak netral. Bukan. Tapi Anda sebagai kepala negara, pimpinan negara Republik Indonesia. Bukan hanya Presiden Prabowo Subianto, bukan juga hanya Presiden Gibran Raka Buming Raka, tapi Presiden seluruh masyarakat Indonesia. Itulah makanya kita berharap bahwa Presiden Jokowi harus netral. Ya, dalam hal ini harus netral. Dan lebih lucunya lagi, ini yang membuat saya ketawa ketiwi, ketika Ketua KPU merespon statement Jokowi yang mengatakan Presiden boleh berkampanye, boleh memihak. Nah, perhatikan baik-baik kata Ketua KPU ini mengatakan bahwa kalau Presiden mau kampanye, harus ambil cuti dulu, minta izin ke Presiden dulu. Itu artinya Jokowi harus minta izin ke Jokowi dulu. Apa enggak? Ini rasional atau bagaimana? Saya nggak tahu apakah mereka-mereka ini juga sedang dalam gangguan jiwa. Apa nggak heran ketika seorang presiden minta izin kepada presiden, kepada dirinya sendiri? Apa nggak lucu? Ya, jadi tolonglah sandiwara-sandiwara seperti ini, drama-drama seperti ini, tolong jangan dikembangkan. Ya, ini adalah pembodohan publik yang benar-benar keji menurut saya. Ini tidak boleh terjadi berulang-ulang. Tolong Ketua KPU, kalau Anda tidak bisa memahami aturan dan undang-undang, udah mengundurkan diri saja. Biarlah orang lain yang bisa memahami, yang bisa menjalankan fungsi sebagai Ketua KPU itu. Ya, seolah-olah ada upaya-upaya membodohi masyarakat. Ya, jadi memang sudah sulit untuk dipercaya sekarang ya pihak KPU, Bawaslu, dan juga para penegak hukum sepertinya sulit untuk dipercaya saat ini ketika seorang Presiden Jokowi tidak netral. Maka memang harapan kita bersama bahwa semua warga negara Republik Indonesia harus membuka mata apa yang terjadi saat ini. Buka mata lebar-lebar bahwa tindakan Jokowi ini adalah benar-benar tidak beretika. Tidak beretika sama sekali. Ya. Jadi mereka mengajari hal-hal
yang tidak memberikan pendidikan yang baik bagi anak bangsa. Nah, baik Paman Usman maupun Presiden Jokowi tidak bisa memberikan pendidikan yang baik bagi generasi ke depan. Nah, itulah makanya saya berharap bahwa ini jangan diikuti. Saya berharap ya anak-anak kita, anak-anak saya juga tidak mau mengikuti tindakan-tindakan seperti Presiden Jokowi dan anak-anaknya seperti itu. Begitu haus kekuasaan. Demi melanggengkan kekuasaan apapun bisa dilakukan. Konstitusi pun ditabrak, dirubah. Nah, itu demi kekuasaan. Hal ini yang tidak boleh dilakukan, ya. Yang tidak boleh dikembangkan, tidak boleh menjadi pelajaran bagi anak bangsa. Nah, teman-teman sekalian, sampai di sini pertemuan kita. Saya Riswaruhu dari Pulau Nias di ujung Sumatera Utara. Sampai jumpa.